Setelah kita memahami tentang definisi dari graf, dilanjutkan dengan kita mempelajari komponen-komponen apa saja yang membentuk graf, yaitu ada simpul, ada sisi. Lalu kita juga sudah belajar tentang beberapa terminologi atau istilah dalam graf, baik itu secara umum maupun istilah yang berkaitan dengan sisi. Maka pada video kali ini saya akan melanjutkan bagian terakhir dari pembahasan komponen-komponen graf, yaitu terkait dengan pembagian jenis graf berdasarkan beberapa kondisi. Ada 3 kondisi nanti yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama jenis graf berdasarkan keberadaan loop dan juga sisi ganda. Kemudian yang kedua jenis graf berdasarkan keberadaan orientasi arah pada sisi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan jenis graf berdasarkan keterhubungan simpul. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu jenis graf berdasarkan keberadaan loop dan sisi ganda. Berdasarkan adanya loop dan sisi ganda di sini, graf dapat kita kategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu kita sebut sebagai graf sederhana atau bahasa Inggrisnya simple graph. Kemudian yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Apa graf sederhana dan apa graf tak sederhana? Untuk graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung loop maupun sisi ganda. Kita akan mencontohkan di sini untuk graf sederhana atau simple graph. Misalkan saya punya di sini ada simpul V, kemudian ini simpul U, ini simpul W, dan ini simpul X, yang masing-masing simpul ini nanti dihubungkan dengan sisi. Misalkan V ini dihubungkan dengan U, kemudian U dihubungkan dengan X, lalu U dihubungkan juga dengan W. Lalu misal saya ada juga di sini simpul V dihubungkan dengan simpul W. Nah, di sini misalkan saya namai sebagai graf G. Kalau berdasarkan definisi dari graf simple atau graf sederhana tadi, yaitu graf yang tidak mengandung sisi ganda atau loop. Jadi mengandung salah satu saja, dia sudah merupakan bukan graf yang sederhana. Karena di sini kita analisa ya, di sini tidak ada loop, jelas tidak ada loop karena tidak ada sisi yang menghubungkan suatu simpul dengan dirinya sendiri. Apakah ada sisi ganda? Di sini untuk V ke U, kita perhatikan V ke U hanya dihubungkan oleh satu sisi. Kemudian V ke W juga hanya dihubungkan oleh satu sisi ya, secara langsung. Kemudian U dan W juga dihubungkan oleh satu sisi saja, dan U dan X dihubungkan dengan satu sisi saja secara langsung ya, yang kita bahas di sini. Sehingga di sini bisa saya katakan untuk graf G ini merupakan simple graph atau graf sederhana. Simple graph. Lalu bagaimana dengan definisi graf yang tak sederhana? Kita lanjutkan di sini. Untuk graf tak sederhana, jelas dia adalah graf yang mengandung loop atau sisi ganda. Salah satu saja ada, maka dia kita katakan sebagai unsimple graph. Loopnya ada, meskipun sisi gandanya tidak ada, maka tetap kita katakan dia adalah unsimple graph. Kemudian sisi gandanya saja yang ada, tapi loopnya tidak ada, sama saja. Karena di sini atau ya, yang harus kita garis bawahi atau, maka salah satu saja sudah kita anggap sebagai graf tak sederhana. Apalagi apabila ada dua-duanya. Jadi di sini misal untuk graf G ini biarkan saja seperti ini. Saya akan membuat satu graf lagi di sini, misalkan di sini saya masih memakai 4 simpul, misal di sini simpul P, kemudian simpul Q, simpul R, kemudian simpul S.
di mana simpul-simpul ini dihubungkan oleh sisi-sisi sebagai berikut. P kita hubungkan dengan Q. Kemudian P kita hubungkan pula dengan S. S kita hubungkan dengan R. Kemudian R di sini kita hubungkan dengan R sendiri. Lalu di sini misalkan P dihubungkan juga dengan R. Dalam kasus ini misal saya namai grafnya adalah graf H. Untuk graf H ini kalau kita analisa untuk sisi ganda tidak ada ya. P ke Q hanya dihubungkan langsung oleh satu sisi saja. P ke R pula. P ke S, S ke R juga dihubungkan masing-masing secara langsung oleh hanya satu sisi. Namun apabila kita lihat di sini ada loop yang menghubungkan simpul R ke simpul R itu sendiri, sehingga bisa kita katakan H ini adalah unsimple graph. Jadi H ini adalah unsimple graph, atau kita bisa mengatakan graf yang tak sederhana. Unsimple graph. Oke, ini adalah contoh untuk jenis graf berdasarkan ada dan tidaknya loop maupun sisi ganda. Saya lanjutkan yang kedua, yaitu jenis graf berdasarkan keberadaan orientasi arah pada sisi. Kalau pada pembahasan kita sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa ada yang namanya orientasi arah dari sisi dan ada juga graf yang tidak memiliki orientasi arah. Nah, di sini apabila graf tersebut memiliki orientasi arah, maka harus kita namakan sebagai graf apa. Kemudian yang tidak ada arahnya kita namakan sebagai graf apa. Dengan memperhatikan keberadaan orientasi arah pada sisi, maka graf dapat kita kategorikan pula menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah graf yang tidak berarah, yaitu undirected graph. Kemudian ada yang namanya graf berarah atau directed graph, atau ada juga yang menyebutnya sebagai digraph, yaitu dari directed graph. Jadi cukup dinamai digraph saja. Saya jelaskan satu persatu, yaitu untuk graf tidak berarah adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Pada graf tidak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi misal kita punya UV dan VU adalah sisi yang sama. Lah, di sini perlu kita ingat lagi pada video yang pertama. Saya sudah menjelaskan, untuk menotasikan sisi, kita bisa menotasikan dengan menggunakan huruf E. Misalkan kita beri indeks ya E1, E2, E3 dan seterusnya. Selain dengan pengganti notasi E tadi, kita bisa menggantikan juga dengan pasangan terurut simpul untuk menunjukkan sisi tersebut itu menghubungkan simpul apa dengan simpul apa. Nah, untuk graf yang tidak berarah, untuk menuliskan pasangan terurut simpul tadi, siapa yang harus duluan dan siapa yang harus di akhir, itu tidak menjadi masalah karena tidak ada arahnya. Jadi untuk UV itu sama dengan VU, seperti itu. Hal ini akan berbeda apabila kita membahas graf berarah. Apa itu graf berarah? Yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, untuk graf ini, sisi yang sudah berarah ini nanti kita menyebutnya tidak lagi sebagai sisi begitu saja, kita bisa menyebutnya sebagai busur karena sudah ada orientasi arahnya, atau bahasa lainnya arc. Nah, untuk graf berarah, untuk pasangan terurut simpulnya yang merepresentasikan sisi ini, apabila kita punya sisi UV, itu akan berbeda dengan sisi VU. Menyatakan dua buah busur yang berbeda ya. Busur UV akan berbeda dengan busur VU. Apa yang membedakan? Untuk busur UV, simpul U kita sebut sebagai simpul awal atau inisial vertex. Sedangkan simpul V kita namakan simpul akhir atau terminal vertex.
Artinya pangkal ini berarti U ini sebagai pangkal dari busur. Sedangkan ujung dari busurnya mana? Yaitu simpul V. Kita berikan contoh untuk grafnya. Misal di sini kalau untuk graf G dan H dalam contoh yang sudah saya berikan, baik simple graph dan unsimple graph ini merupakan graf yang tak berarah karena tidak ada orientasi arah sama sekali pada sisi-sisinya. Lalu bagaimana contoh untuk graf yang dia adalah digraph atau directed graph? Misal saya punya di sini masih saya menuliskan sama, misalkan di sini saya punya 4 simpul. Saya namai simpul ini adalah yang pertama A, kemudian yang kedua ini B, ketiga C, keempat D. Lalu simpul-simpul ini saya hubungkan dengan sisi. Misalkan di sini sisi A ke B, sisi B ke D. Sudah ada orientasi arahnya ya, maka di sini saya sebut sebagai busur. Kemudian ada busur C ke B. Nah, kemudian misalkan ada satu lagi yaitu busur A ke C. Hampir sama dengan graf G. Bedanya graf G tidak ada arahnya. Sedangkan untuk graf ini misal saya namai sebagai graf I. Maka untuk graf G ini adalah undirected graph atau graf yang tidak berarah. Tapi untuk graf I adalah graf yang berarah atau digraph. Nah, untuk graf G ini saya bisa menuliskan sisinya UV. Sisi UV itu sama dengan sisi VU. Untuk sisi UW itu sama dengan sisi WU. Saya menuliskan salah satunya saja, misalkan saya menyebut misalkan untuk sisi yang ini saya sebut sebagai sisi UV, sah-sah saja saya menyebutkan. Ada yang menyebutkannya VU, juga sama saja, seperti itu. Kemudian yang lain di sini sisi VW sama dengan sisi WV. Kemudian sisi XU sama dengan sisi UX. Oke, ada 4 sisi. Yang bawah juga sama, untuk yang di graf ini juga ada 4 sisi, tapi di sini sisinya untuk kita menamai tidak boleh sembarangan. Kita tulis pangkal terlebih dahulu atau inisial vertex terlebih dahulu, baru kemudian simpul ujung atau terminal vertex. Jadi di sini untuk sisi yang menghubungkan, untuk busur yang menghubungkan A dan B di sini, maka karena di sini inisialnya A dan terminal vertexnya adalah B, maka kita harus menuliskan A, B, tidak boleh B, A. Jadi di sini saya menuliskannya adalah ada berapa sisi? Ada 4 juga sama dengan G, tapi di sini busur ya, karena ada arahnya, yaitu ada busur A, B, kemudian ada busur A, C, ada busur B, D, dan ada busur C, B. Nah, di sini jelas A, B itu tidak sama dengan B, A. Begitu pula yang bagian bawahnya, untuk A, C tidak sama dengan C, A. Saya tuliskan saja ya supaya bisa kita pelajari bersama. Ini tidak sama dengan C, A, ini tidak sama dengan D, B, dan ini tidak sama dengan B, C. Seperti inilah untuk undirected graph dan digraph atau directed graph. Oke, saya lanjutkan berikutnya.
Lah, yang ini C ya seharusnya. Yang C ini adalah jenis graf berdasarkan keterhubungan simpul. Sebelum kita memahami ada berapa sih pembagian graf berdasarkan keterhubungan simpul, meskipun di sini sudah saya sebutkan ya ada 2, tapi kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan istilah terhubung. Istilah terhubung di sini berlaku untuk simpul, yaitu 2 buah simpul V1 dan V2 pada suatu graf kita katakan terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Jadi adanya path. Adanya path berarti tidak harus ada sisi yang menghubungkan secara langsung. Seperti itu. Kalau tadi untuk yang pertama tadi kita melihat graf sederhana dan tak sederhana tadi. Nah, di sini tadi kita lihatnya itu kan untuk sisi ganda, yang namanya sisi ganda itu adalah sisi yang menghubungkan 2 buah sisi ya, lebih dari 1 sisi yang menghubungkan 2 buah simpul secara langsung. Jadi yang namanya sisi itu yang menghubungkan 2 simpul secara langsung. Tapi kalau kita mengingat lagi terminologi tentang path atau lintasan, kalau lintasan di sini, lintasan itu bukan sisi yang menghubungkan secara langsung, tetapi di sini yang namanya lintasan itu berarti dia terdiri dari beberapa sisi, seperti itu. Nah, apabila simpul ini terhubung, maka pasti ada lintasan antara simpul-simpul tersebut. Berdasarkan terhubung tadi ya, simpul terhubung, maka kita dapat mengkategorikan graf menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama graf terhubung, yaitu connected graph, yang kedua graf tak terhubung atau disconnected graph. Apa itu graf terhubung? Yaitu jika setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V pada suatu graf G terdapat lintasan VI ke VJ, maka graf tersebut kita namakan sebagai graf terhubung. Lalu apa graf tak terhubung? Jika terdapat pasangan simpul dalam graf G yang tidak terhubung, maka graf tersebut kita namakan graf tak terhubung. Saya tidak akan memberikan contoh di sini karena di sini saya memberikan tugas yang pertama. Silakan kalian setelah menyimak video saya berikan masing-masing 1 contoh graf terhubung dan tak terhubung dan coba jelaskan mengapa kalian menyebutkan graf-graf tersebut sebagai graf terhubung atau kalian menyebutkannya sebagai graf tak terhubung. Mengapa demikian? Yang kedua, berdasarkan video pembelajaran saya tentang komponen-komponen graf, mulai dari bagian pertama sampai pada bagian keempat ini, hal-hal apa saja yang masih belum kalian pahami dengan baik? Silakan kalian tuliskan dan kalian sharingkan kepada saya. Sekian video saya tentang komponen-komponen graf dan ini bagian terakhirnya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.